Bab 166, Perjamuan Ulang Tahun Raja Roh Pelindung Kerajaan. Nama Ye Chonglou seperti keberadaan totem di dalam kerajaan Skylaurel. Tidak seorang pun, dari seorang lelaki tua berusia 80 tahun hingga balita dan anak-anak, tidak akan asing dengan nama ini. Dia tidak memiliki gelar resmi yang menakjubkan atau jaringan ikatan dan kekuasaan yang rumit. Lebih jelasnya, dia hanyalah seorang lelaki tua yang tidak ada hubungannya dengan dunia. Orang yang menganggur dan tidak berpenghuni yang menyibukkan diri dengan melihat bunga-bunga bermekaran dan layu. Seseorang yang menyembunyikan dirinya di kota. Namun, ketika namanya disebutkan, semua orang mulai dari raja hingga rakyat jelata akan sangat menghormatinya. Ini karena nama ini adalah monumen dan totem kerajaan Skylaurel. Semua pangeran kerajaan Skylaurel harus dengan hormat memanggil Ye Chonglou, guru. Bahkan raja saat ini, yang merupakan pangeran dari generasi terakhir harus dengan hormat memanggil Ye Chonglou, guru, juga. Bahkan generasi sebelum yang terakhir, dan yang sebelum itu. Setidaknya 5 generasi dari dinasti keluarga Ye harus dengan hormat memanggil Ye Chonglou, guru. Dapat dikatakan bahwa tutor Ye Chonglou telah mewariskan pengetahuannya dari generasi ke generasi murid di keluarga kerajaan. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengidentifikasi berapa generasi itu, dan tidak ada yang tahu berapa umur Ye Chonglou. Warisan generasi dan akumulasi bertahun-tahun telah menghasilkan kedudukan Ye Chonglou saat ini. Meskipun dia menjauhkan diri dari urusan duniawi, tidak ada yang berhak bersaing dengannya. Ye Chonglou tidak memiliki hobi tertentu. Dia hanya punya satu kebiasaan, dan itu adalah merayakan ulang tahunnya setahun sekali. Karena kebiasaannya, keluarga kerajaan-kerajaan Skylaurel telah secara khusus membangunkan tutor manor untuknya. Tutor manor ini hanya digunakan setahun sekali, dan itu untuk mengadakan perjamuan ulang tahun tutor Ye. Jiang Chen tidak lahir dan dibesarkan di kerajaan Skylaurel, dan dengan demikian, dia tidak memiliki pengetahuan langsung tentang tutor Ye. Karena itu, ketika dia melihat pangeran keempat Ye Rong dan yang lainnya bersiap-siap dengan cermat, dia sedikit terkejut. Adik Jiang Chen, kamu di sini. Ayo, saya akan memperkenalkan Anda. Ye Rong memanggil dengan gembira ketika dia melihat Jiang Chen. Anda kenalan lama dengan Tian Shao. Dia akan menemaniku untuk menyampaikan kabar ulang tahun kepada tutor Ye kali ini juga. Ye Rong menunjuk pemuda lain dengan fitur pahatan di sebelahnya, memperkenalkan, Lin Qianli, murid inti dari Azure Heaven Southern Palace. Usia kalian mirip, jadi kalian bisa lebih banyak berinteraksi. Ekspresi Lin Qianli jauh saat dia melihat Jiang Chen dan sedikit mengangguk. Ketika Jiang Chen melihatnya bertingkah seperti ini, dia tahu bahwa Lin Qianli kemungkinan adalah seseorang dengan kepribadian yang angkuh, jadi dia tersenyum sembarangan dan secara acak sopan, aku sudah lama menantikan untuk bertemu denganmu. Jika itu adalah orang lain yang berurusan dengan basa-basi, mereka biasanya akan mengatakan sesuatu yang sopan sebagai tanggapan juga. Namun, Lin Qianli tersenyum tipis, kamu baru saja datang dari kerajaan timur sebulan yang lalu dan ini pertama kalinya kita bertemu. Mengapa Anda menantikan untuk bertemu dengan saya? Petik 2. Jiang Chen tertawa tanpa sadar, dia mengira Lin Qianli ini adalah teka-teki dan secara alami jauh, seseorang yang tidak suka berbicara. Dia tidak mengira bahwa yang lain akan begitu tajam, dan tampaknya akan bermusuhan secara laten. Nama besar Istana Selatan termasyhur dan terkenal. Tentu saja, saya sudah lama mengaguminya. Karena orang ini akan menjadi seperti ini, Jiang Chen tidak tertarik membuang waktu untuk berbicara dengannya. Ye Rong tidak menyangka bahwa Lin Qianli tiba-tiba menjadi sangat tertarik dan tersenyum. Qianli, kamu belum lama mengenal Jiang Chen. Ketika Anda lebih banyak berinteraksi dengannya di masa depan, Anda akan tahu bahwa adik laki-laki Jiang Chen benar-benar layak untuk persahabatan Anda. Jiang Chen, kepribadian Qianli seperti ini. Dia dingin di luar dan hangat di dalam. Anda akan tahu apa yang terjadi ketika Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Ye Rong meredakan situasi. Tian Shao juga berkata sambil tersenyum, ya, hal-hal sejenis datang bersama dan orang-orang yang berpikiran masuk ke dalam kelompok yang sama. Mereka yang tidak sama tidak akan berjalan bersama. Qianli, Chen muda, saya sedikit lebih tua dari Anda berdua dan saya cukup memperhatikan orang. Aku bisa berjanji bahwa kalian berdua akan menjadi teman baik setelah menghabiskan waktu bersama. Lin Qianli tersenyum apatis dan menolak berkomentar. Jiang Chen mengangkat bahu sedikit dan dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan tipe orang yang harus berteman dengan seseorang,
dan tidak akan pernah menempatkan wajahnya yang panas ke dasar dingin seseorang. Baiklah, sudah waktunya, ayo pergi. Siapapun dapat melihat bahwa Ye Rong telah membuat persiapan yang melelahkan untuk merayakan ulang tahun tutor Ye. Pakaiannya tidak mencolok juga tidak kehilangan kemegahan yang sesuai dengan suasana seorang murid kerajaan. Dia tampak cukup cocok untuk acara itu. Suasana hati Ye Rong cukup ceria sepanjang jalan saat dia mengobrol dan tertawa dengan Jiang Chen dan yang lainnya. Adik Jiang, ada banyak acara meriah di kerajaan Sky Laurel kami, pameran kuil Menara Harapan misalnya, pemilihan pohon berharga adalah hal lain. Perayaan perjamuan ulang tahun tutor Ye adalah salah satunya. Tian Shao cukup bersahabat dengan Jiang Chen. Bagaimanapun, mereka telah melalui banyak hal bersama. Pada akhirnya, setengah dari alasan mengapa dia bisa dipromosikan menjadi wakil jenderal kali ini bisa dikaitkan dengan Jiang Chen. Oleh karena itu, Tian Shao berperan sebagai pemandu wisata bagi Jiang Chen di sepanjang jalan. Tutor Ye orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Dia merayakan ulang tahunnya setiap tahun dan dia menggunakan perjamuan sebagai kesempatan untuk memeriksa generasi muda kerajaan Sky Laurel. Karena itu, mereka yang menerima undangan semuanya adalah keajaiban muda kerajaan yang berusia kurang dari 30 tahun. Tentu saja, setiap orang yang menerima undangan dapat membawa tamu dalam jumlah tertentu. Tidak ada batasan usia untuk tamu yang menemani. Kesempatan ini langka, murid manapun di kerajaan Sky Laurel yang siapapun akan merasa terhormat untuk menerima undangan tutor Ye. Petik 2. Adik laki-laki Jiang Chen, jangan merasa terlalu tidak nyaman pada kesempatan seperti ini. Pola pikir tutor Ye sedemikian rupa sehingga dia tidak khawatir atau peduli dengan opini publik. Dia memiliki mata yang sangat unik dalam menilai orang dan masalah. Hal-hal seperti kelahiran dan status hanyalah awan mengambang baginya. Baginya, tidak ada perbedaan mendasar antara seorang pangeran dan orang biasa. Seorang tetua senior yang berdiri di puncak kerajaan secara alami tidak akan memiliki sikap yang khas. Jiang Chen tidak meragukan hal ini. Aku menduga orang-orang yang dibawa pangeran pertama kali ini akan diarahkan padamu. Jiang Chen, kamu harus siap secara mental. Masalah Jiang Chen dengan penjaga gigi naga telah menyebabkan kehebohan, dan Lu Wuji telah dijadikan contoh dalam 1 inci hidupnya. Sebagai orang di belakangnya, pangeran pertama pasti akan dicentang. Jiang Chen, jangan khawatir juga. Bahkan jika saudara laki-laki pertama memiliki beberapa ide atau pemikiran, dia tidak akan berani bertindak terlalu kejam di depan tutor Ye. Ye Rong menghibur Jiang Chen ketika dia melihat Jiang Chen tidak berbicara. Jiang Chen tersenyum tipis, sejak kita datang, mari kita tinggal dan menikmatinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Halaman tutor manor, tempat yang tenang dan terpencil di dalam ibu kota. Kelompok 4 dengan cepat tiba di pintu masuk ke tutor manor. Pada saat itu, pintu masuk tutor manor ramai dengan aktivitas dan kebisingan yang luar biasa. Setiap murid muda yang telah menerima undangan semuanya membersihkan diri dengan baik dan datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Ada seorang wanita kecil yang cantik dengan tubuh yang luwes dan anggun di pintu. Dia memakai riasan minimal dan senyum sopan yang tidak kehilangan sedikit pun antusiasme saat dia menyapa semua tamu dengan senyuman. Jiang Chen, wanita itu bernama Dan Fei. Tutor Ye mengadopsinya ketika dia masih muda. Dia adalah murid tutor Ye dalam nama, tetapi tutor Ye benar-benar memperlakukannya seperti cucu dan sangat menyayanginya. Ketika Tian Shao memperkenalkan Dan Fei, dia merendahkan suaranya sebanyak mungkin, jelas sedikit takut pada Dan Fei ini. Jiang Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Dan Fei ketika dia mendengar Tian Shao berbicara seperti ini. Gadis itu bermartabat dan pantas dengan kulit putih transparan dan alis yang sedikit dicat. Perasaan seorang wanita super wanita terpancar dari gerak-geriknya, memberi Jiang Chen kesan pertama bahwa wanita ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Adik laki-laki Ye Rong menyapa adik perempuan Dan Fei. Kepribadian pangeran keempat Ye Rong sangat ramah saat dia berjalan dengan senyum seseorang yang menyapa seorang teman lama, dan membuat sketsa busur. Kamu Rong, kamu monyet kecil. Kamu sepertinya tumbuh sedikit lebih tinggi di bulan-bulan aku tidak melihatmu. Gadis bernama Dan Fei kira-kira seusia dengan Guo Yu dan dengan demikian, dia secara alami jauh lebih tua dari Ye Rong. Saudari Dan Fei, untuk tetap memanggilku dengan itu pada kesempatan hari ini adalah menyangkal banyak wajah adikmu. Ye Rong dengan sengaja tampak sedikit tertekan, tetapi dalam hati dia bahagia.
Dia tahu bahwa murid berharga tutor Ye dan Fei masih memiliki kesan yang cukup positif tentang dia. Dan Fei tertawa ringan saat lehernya yang ramping bergerak sedikit, memperlihatkan kulit seputih salju di tengkuknya dan menambahkan beberapa jejak daya pikat lagi. Ujung jarinya dengan ringan menyentuh hidung Ye Rong, dia berkata, "Cepat dan masuk. Kakak laki-lakimu sudah tiba." Petik 2. Ye Rong terkekeh, "Saudari dan Fei, apakah guru dalam keadaan sehat?" "Ya, dia dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Namun, dia mengkhawatirkan beberapa hal belakangan ini." Itu benar, kamu belum tahu itu." Petik 2. Dan Fei melihat ketiga teman yang dibawa Ye Rong, dan mata almonnya memiliki beberapa jejak keterkejutan di dalamnya ketika dia menyapu mereka melintasi Jiang Chen dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ye Rong mulai ketika hatinya tenggelam pada saat itu, merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu yang penting. Dan Fei merentangkan tangannya, "Baiklah, masuk dulu. Mari kita mengobrol ketika kita memiliki kesempatan nanti. Saya perlu menyapa orang lain di sini." Petik 2. Ye Rong memasang wajah masam, "Baiklah, Saudari dan Fei, Anda harus memberitahu saya nanti. Guru telah begitu baik kepada saya sehingga saya setidaknya harus menanggung sebagian dari bebannya untuknya." Dan Fei menghela nafas ringan tapi dia tidak mengatakan apapun. Ye Rong tahu kepribadian dan Fei dan dia dengan tepat memimpin Jiang Chen dan yang lainnya ke dalam. Setelah melewati pintu, halaman yang luas mulai terlihat. Itu cukup luas dan telah dirancang sesuai dengan gaya taman. Seolah-olah taman yang indah. Ada gunung buatan, pavilion, air mengalir, dan jembatan. Murid-murid elit kerajaan yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan semuanya berkumpul menjadi 2 dan 3, berbicara dan tertawa. Mereka semua dalam semangat yang tinggi dan penuh semangat. Kerajaan Sky Laurel adalah di antara yang terbaik dari 16 aliansi kerajaan. Murid-murid muda dari seluruh kerajaan diliputi dengan keyakinan dan sikap yang hanya ditemukan di dalam kerajaan yang kuat. Dilihat dari perspektif ini, level keseluruhan mereka memang jauh lebih tinggi daripada para murid bangsawan kerajaan timur. Dari murid-murid mulia kerajaan timur sebelumnya, mengesampingkan Jiang Chen, satu-satunya yang memiliki hak untuk memasuki kesempatan seperti ini kemungkinan adalah saudara dan saudari keluarga panjang. Murid terkecil di sini akan berkali-kali lebih baik daripada murid lain dari apa yang disebut 4 keluarga besar. Kerajaan Sky Laurel tidak kuat tanpa alasan. Jiang Chen memiliki pemikiran langsung ini di dalam hatinya. Karena dia mengikuti pengiring Ye Rong kali ini, Jiang Chen secara alami tidak akan menggantikan tuan rumahnya. Dia tetap low profile di sebelah Ye Rong dan menghindari masalah yang tidak perlu dengan kemampuan terbaiknya. Kepribadian Ye Rong ramah, dengan sedikit humor dalam keceriaannya. Ini menyebabkan dia memiliki beberapa koneksi dengan para murid bangsawan kerajaan. Karena itu, banyak yang menyambutnya dengan senyuman kemanapun ia pergi. Nomor 4, saya ingat bahwa Anda selalu menjadi kunci yang cukup rendah. Mengapa saya merasa bahwa Anda tampaknya telah mengubah gaya Anda akhir-akhir ini? Tepat saat Ye Rong menyapa kenalan terkenal, seseorang berjalan keluar dari taman samping dan berjalan dengan nada sedikit mengejek. Bab 167, bertemu di jalan sempit, mata menyala dengan kebencian. Orang yang juga datang mengenakan perlengkapan seorang murid kerajaan. Dia tidak tinggi, tapi rasa kelihayan memenuhi matanya. Saat mata itu melihat sekeliling, bahkan ada beberapa jejak udara yang keras. "Kakak ketiga, kamu datang sepagi ini." Senyum di wajah Ye Rong tidak goyah ketika dia melihat orang ini dan memanggil untuk memberi salam. Semakin dini semakin baik saat memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk tutor terhormat karena itu menunjukkan bahwa kamu memiliki lebih banyak ketulusan. Nomor 4, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa guru terhormat selalu menjagamu dengan baik? Mengapa kamu datang sangat terlambat? Apakah Anda menegaskan dengan bibir Anda tetapi menyangkal dalam hati Anda? Orang ini adalah putra ketiga raja saat ini, Ye Zheng. Dari semua pangeran, statusnya sedikit lebih tinggi dari Ye Rong. Tetapi pada dasarnya dia juga tidak memiliki harapan untuk menjadi putra mahkota. Ye Zheng mungkin juga tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk menjadi putra mahkota, jadi dia cukup dekat dengan pangeran pertama Ye Dai dan agak proaktif untuk menyesuaikan diri dengannya. "Kakak ketiga, kamu masih suka bercanda. Kami saudara semua mendapat manfaat besar dari perhatian guru terhormat itu. Bagaimana bisa ada perbedaan bobot ketulusan kita?"
Ye Rong tidak ingin terlibat dalam pertengkaran dengan Ye Zheng jadi dia hanya tertawa terbahak-bahak. Kakak ketiga, aku akan berjalan-jalan dan menyapa semua orang. Ye Zheng tersenyum sombong. Nomor 4, saya baru saja mengatakan bahwa Anda telah menjaga profil tinggi akhir-akhir ini. Apa? Anda ingin menyapa semua orang dan membuat koneksi di sana-sini. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran? Petik 2. Ini adalah sindiran dan sindiran yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa Ye Rong memiliki ambisi untuk menjadi putra mahkota. Ye Rong terlihat sangat polos saat dia tertawa kecut. Kakak ketiga, kita semua anak muda di sini dan hanya saling menyapa. Bukankah itu sopan santun yang umum? Kalau tidak, orang akan mengatakan bahwa kami murid kerajaan tidak memiliki sopan santun dan mempertahankan elit yang menyendiri. Bukankah itu akan membuang wajah keluarga Ye kita? Haha, kata yang bagus, kata yang bagus. Suara yang sangat magnetis tiba-tiba bergema dari belakang. Ye Rong tahu siapa itu begitu dia mendengarnya. Memang, seseorang yang kulitnya sejernih batu giok dengan mata seperti bintang terang dan mengenakan jubah kuning muda yang mengimbangi perawakannya yang tinggi berjalan keluar dari pegunungan buatan di sampingnya. Dia menjulang tinggi, berpunggung lurus, dan luar biasa, memberikan perasaan seseorang yang penuh dengan bakat. Kakak, kamu di sini juga. Ye Rong sebenarnya tidak ingin berinteraksi dengan orang ini, tetapi karena dia sudah muncul, tidak mungkin Ye Rong bisa menghindari hal yang tak terhindarkan. Orang yang datang memiliki sikap yang mengesankan dan bermartabat, dan bertingkah laku dengan keanggunan yang canggih. Dia adalah pangeran pertama, Ye Dai. Ada 5 pengikut di belakangnya, juga menggambarkan perlakuan khusus yang diberikan kepada pangeran pertama. Mereka berdua di sini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Ye Chonglou. Ye Dai adalah pangeran pertama dan meskipun dia tidak diberi gelar putra mahkota, dia bisa membawa 5 pengikut bersamanya. Sebagai pangeran keempat, Ye Rong hanya memiliki 3 slot. Meskipun itu hanya perbedaan angka, ini menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Nomor 4, jadi kamu akhirnya tiba. Kakak pertama, apa artinya ini? Mungkinkah kamu sedang menungguku? Ye Rong sengaja berpura-pura bingung. Kamu benar, hehe, aku sudah menunggumu. Ye Dai berkata dengan senyum tipis. Saya pernah mendengar bahwa Anda memiliki pengikut bernama Jiang Chen. Aku ingin tahu apakah dia datang hari ini. Tatapan Ye Dai tanpa komitmen saat dia menyapukannya secara acak ke belakang Ye Rong. Pemecatan ringan itu tampak seolah-olah dia telah menatap beberapa batang kayu sebagai gantinya, benar-benar menunjukkan sikap superior dari posisinya sebagai pangeran pertama tanpa menahan apapun. Ye Rong memulai. Dia sebenarnya sudah siap mental untuk tindakan tajam Ye Dai, tapi dia tidak mengira bahwa Ye Dai akan begitu langsung. Kakak kerajaan, sepertinya tidak pantas jika kamu ingin membuat keributan di acara seperti hari ini. Meskipun Ye Rong waspada terhadap Ye Dai, dia juga tidak mungkin mundur saat ini. Haha, nomor 4, kamu terlalu banyak berpikir, bukan? Menyebabkan adegan, apa yang bisa menyebabkan keributan di antara kita saudara? Saya pernah mendengar bahwa Jiang Chen ini telah menyebabkan gangguan yang cukup besar akhir-akhir ini dan ingin melihat sendiri seperti apa karakter luar biasa pemuda dari kerajaan timur ini. Petik 2, Ye Dai cukup nyaman saat dia tertawa. Jelas bahwa dia tidak merasakan tekanan sama sekali di depan Ye Rong karena setiap kata dan tawanya percaya diri dan riang. Dan, dia juga tampaknya lebih menikmati ketakutan yang diproyeksikan Ye Rong saat menghadapinya, seolah-olah dia menghadapi musuh yang tangguh. Pada saat ini, seseorang menggeram sinis dari belakang Ye Dai. Jiang Chen, pangeran pertama ingin bertemu denganmu. Ini adalah hal yang indah mirip dengan tanda keberuntungan asap hijau naik dari kuburan nenek moyang Anda namun Anda bersembunyi seperti seorang wanita muda yang sudah menikah di belakang pangeran keempat. Apa? Apa kamu takut bertemu pangeran pertama? Suara ini memiliki nada yang keras, dipenuhi dengan rasa kebencian yang membubung ke langit. Itu adalah wakil Jenderal Lu Wuji. Dia telah jatuh besar kali ini dan meskipun dia belum diturunkan, tetapi prestisenya sedikit banyak telah terpukul di dalam Dragon Tip Guard. Ditambah dengan ditipu sejumlah besar uang oleh Jiang Chen, energi batinnya telah sangat terluka. Dia juga telah dipermalukan oleh Jiang Chen. Perutnya begitu penuh dengan kebencian dan kemarahan sehingga tidak semua air dari 3 sungai dan 5 anak sungai akan cukup untuk menghilangkan emosi itu. Tidak bisa ditampilkan, Jiang Chen berkata dengan sedikit senyum. Lu Wuji,
Mungkin kamu harus mengucapkan kata-kata ini pada dirimu sendiri. Jika saya jadi Anda, saya akan benar-benar berlindung di cangkang kura-kura untuk menghindari keluar di depan umum dan mempermalukan diri sendiri. Apa? Kamu tidak kehilangan cukup muka terakhir kali. Petik 2. Tatapan Lu Wuji diwarnai dengan cahaya kekerasan saat dia berkata dengan kejam, Jiang Chen, jangan terlalu bangga terlalu cepat. Haha, apakah omong kosong semacam ini perlu diulang? Mengapa saya tidak bisa bangga? Apa alasanku untuk tidak bangga di depanmu, Lu Wuji? Beri aku alasan, iya. Jiang Chen, kamu binatang, apakah kamu ingat aku? Anda memukuli murid Istana Utara saya sampai mati. Saya, Liu Ken, akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar dengan Anda saat kita keluar dari pintu ini. Mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri ke lembah Qingyang kali ini. Orang lain melompat keluar dan mulai mengancam dengan kejam. Orang ini jelas Liu Ken dari Istana Utara, yang terkuat di antara para pelaku yang awalnya mengejar Jiang Chen sampai mati. Kamu, Tranual, apa? Kamu datang untuk berdiri tegak dengan kebanggaan dan kemuliaan alih-alih bersembunyi di Istana Utaramu setelah orang tua Fei tidak menamparmu sampai mati dengan satu pukulan terakhir kali. Siapa yang kamu rencanakan untuk dirampok kali ini? Tranual. Itu adalah istilah yang merendahkan yang biasa disebut Kasim oleh rakyat jelata. Liu Ken memiliki ciri-ciri unik karena ia memiliki tubuh seorang pria, tetapi ciri-cirinya mengandung beberapa jejak kelembutan wanita. Dia memang lebih terlihat seperti Kasim. Ketika dia mendengar Jiang Chen memanggilnya Tranual, Liu Ken sangat marah. Ini adalah kata yang paling tabu baginya. Dia kuat di dalam Istana Utara sehingga tidak ada yang berani membicarakannya seperti itu di belakang punggungnya, apalagi di depan wajahnya. Belum lagi dalam waktu sesingkat itu, Jiang Chen telah mempermalukannya di depan banyak orang. Jiang Chen, kamu udik desa, kamu makhluk yang menyedihkan seperti anjing. Beraninya kau bertindak liar di kerajaan Sky Laurelku. Aku, Liu Ken, bersumpah bahwa aku akan membunuhmu. Liu Ken berbicara dengan gigi terkatup. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, keadaan kegilaanmu saat ini benar-benar membuatmu terlihat seperti anjing yang kalah. Namun, saya tidak akan membandingkan Anda dengan seekor anjing karena itu merupakan penghinaan terhadap anjing. Jiang Chen tersenyum kecil. Dalam hal perdebatan verbal dan seberapa baik seseorang dalam berlidah bisa, Jiang Chen benar-benar tiada taraf dan tiada taraf. Dia tidak perlu berbicara dengan tajam atau melompat-lompat seperti tikus yang mengutuk di jalan, terengah-engah dengan marah. Beberapa kata acak sudah cukup untuk memahami keropeng dari luka orang lain dan dengan kejam melemparkan garam ke luka mereka. Lu Wuji dan Liu Ken dengan demikian dikalahkan setelah beberapa putaran. Hal ini menyebabkan seorang pemuda yang sangat ketat di samping Lu Wuji menjadi sangat kesal. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatap Jiang Chen dengan tatapan dingin yang menyeramkan. Jiang Chen, saya, Xin Wudao, sedang menangani kasus di luar dan dengan demikian memungkinkan Anda untuk lolos dari bencana. Jika saya yang bertanggung jawab atas kasus Anda sudah menjadi kerangka putih pucat di Black Dungeon sekarang. Petik 2. Dan siapa kamu sebenarnya? Apakah kalian bergiliran di ring pertempuran untuk bertukar pukulan verbal? Anda punya banyak waktu luang. Jiang Chen melihat orang-orang di belakang Pangeran Pertama. Pangeran Pertama, aku harus protes. Pengikut Anda suka mengepakkan mulut mereka. Apakah Anda tidak akan membuat mereka tetap dalam antrean? Petik 2. Ye Dai tersenyum gagah, ini adalah masalah pribadi di antara kalian semua. Apakah itu saya atau nomor 4, kami berdua tidak memiliki wewenang untuk campur tangan. Jiang Chen, saya pernah mendengar tentang eksploitasi Anda di Kerajaan Timur. Namun, ini adalah Kerajaan Sky Laurel. Karena Anda orang luar tanpa dasar, Anda harus melihat lebih jelas jalan mana yang harus diambil. Petik 2. Ini terdengar seperti seruan untuk perdamaian, tetapi sebenarnya ini adalah upaya untuk menjatuhkan Jiang Chen. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Ini membuktikan bahwa Pangeran Pertama belum cukup mengenalku. Saya, Jiang Chen, selalu berjalan di jalan saya sendiri dan membiarkan orang lain berjalan tanpa alas kaki. Jiang Chen, jangan sombong. Xin Wudao meraung. Saya, Xin Wudao, adalah jenderal dari pasukan ketujuh dari penjaga gigi naga. Saya akan memberitahu Anda dengan jelas, Anda dalam masalah. Petik 2. Oh, apakah Anda mengancam saya? Jiang Chen mencibir dengan bayangan senyum.
Jenderal pasukan ketujuh dari penjaga gigi naga, ini berarti dia adalah atasan Lu Wuji karena Lu Wuji adalah wakil jenderal pasukan ketujuh. Mengancammu, siapa kamu sehingga layak menerima ancamanku? Qiao Shan dan Qiao Chuan adalah anjingmu, bukan? Mereka berperilaku keji dan mengganggu ketertiban ibu kota. Mereka sudah ditangkap oleh saya. Jiang Chen, Anda beruntung lolos dari bencana terakhir kali karena saya tidak ada di sana. Kali ini, saya akan mulai dengan pengikut Anda. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen menjadi dingin. Dia sudah tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Qiao Shan dan Qiao Chuan yang mengakibatkan penangkapan mereka oleh penjaga Dragon Teeth. Jiang Chen telah berharap bahwa penjaga Dragon Teeth akan melakukan bisnis normal mereka, tetapi dari nada bicara Xin Wudao, cukup jelas bahwa dia menggunakan posisinya untuk membalas dendam untuk masalah pribadi. Melihat Jiang Chen tetap diam, Xin Wudao semakin bangga. Apakah kamu tidak akan sombong? Bukankah Anda menyedot ketiga situs besar? Mengapa Anda tidak mengulangi peristiwa masa lalu untuk saya lihat? Petik 2. Jelas bahwa menghasut masalah seperti tiga situs hebat secara bersamaan meluncurkan serangan sekali itu baik-baik saja, tetapi itu pasti tidak akan turun dengan baik jika digunakan terlalu banyak. Kekuatan seperti tiga situs besar tidak bisa membuat keputusan sembarangan. Dia telah memanfaatkan mereka dengan baik terakhir kali, karena yang lain telah meminta bantuannya. Dia juga dengan cerdik menggunakan keadaannya untuk menciptakan situasi di mana tiga situs besar menyerang penjaga Dragon Teeth bersama-sama. Hal seperti itu bisa terjadi sekali, tetapi tidak dua kali. Tidak akan ada masalah di pihak lelaki tua Fei untuk lembah Qingyang, tetapi tidak mungkin untuk sisi istana harta karun segudang dan istana selatan. Kecuali, jika dia memainkan kartu Fei lagi, itu sama dengan menggunakan trik yang sama dua kali. Apakah itu efektif atau tidak, setidaknya akan tampak pengecut dan pemalu. Selain itu, setelah percakapan terakhir kali, Jiang Chen juga tahu bahwa lelaki tua Fei memiliki bebannya sendiri. Orang tua Fei telah ditandai oleh orang-orang dari sekte pohon berharga dan karenanya selalu tidak menonjolkan diri. Jika dia mendorong lelaki tua Fei ke depan setiap kali dia menabrak sesuatu, maka itu akan menjadi terlalu kejam baginya. Jiang Chen meremehkan melakukannya dan karenanya tidak ingin melakukannya. Jiang Chen, jangan katakan bahwa aku memanfaatkan kekuatanku untuk menggertakmu. Aku akan memberimu kesempatan. Akan ada segmen sparring bela diri nanti saat kita merayakan ulang tahun guru terhormat. Jika Anda bisa mengalahkan saya selama segmen itu, maka saya akan segera mengembalikan kedua anjing itu kepada Anda. Petik 2. Nada bicara Xin Wudao secepat dan sekuat itu sombong dan agresif. Disertai dengan kekerasan yang diilhami dalam tatapannya, dia adalah kehadiran yang menuntut penyerahan dari orang lain. Jiang Chen mengangkat kelopak matanya sedikit, maksudmu itu? Xin Wudao tertawa terbahak-bahak, saya seorang jenderal kebanggaan dari Dragon Teeth Guard. Bagaimana saya memainkan trik remaja pertama membuat Anda berjanji dan kemudian menyangkalnya? Baiklah, itu diselesaikan kalau begitu. Jiang Chen berkata tanpa komitmen. Dia juga bisa melihat bahwa kekuatan Xin Wudao telah melampaui alam roh setengah langkah. Dia adalah seorang praktisi yang benar-benar berada di alam roh tingkat pertama. Yang mengejutkan, dari 5 pengikut Ye Dai, Jiang Chen menemukan bahwa 3 dari mereka adalah praktisi alam roh. Selain Xin Wudao dan Liu Ken dari Istana Utara, ada pria misterius lain yang mengenakan jubah hitam seluruh tubuh dan jubah. Dia juga seorang praktisi alam roh, dan kehadirannya di alam roh bahkan lebih kuat dari Liu Ken dan Xin Wudao. Jiang Chen sudah tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menghadapi Xin Wudao atau Liu Ken, tetapi jika mereka ingin dia bertarung melawan pria misterius itu, maka dia akan semakin tidak yakin akan kemenangan. Bab 168, Tuan-Tuan Ye dengan aura tak terkalahkan. Adik Jiang, kamu terlalu impulsif. Tian Shao menghela nafas ketika anak buah pangeran pertama pergi. Kamu seharusnya tidak setuju dengan demonstrasi itu. Jiang Chen, Xin Wudao adalah salah satu dari 10 jenderal penjaga gigi naga. Pelatihannya paling utama di antara 10 jenderal. Dia memiliki banyak tikungan keberuntungan yang menakjubkan di jalur pelatihan Dao bela diri, dan dia sudah menembus ke alam roh. Dia termasuk di antara para ahli terpilih teratas di generasi muda di ibu kota. Ye Rong cukup khawatir, jika dia mengeluarkan tantangan nanti, saya akan mencari alasan untuk menolaknya. 10 tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk melihat balas dendamnya. 10 tahun, Jiang Chen menggelengkan kepalanya.
Seorang pria tidak bisa ditakuti dengan mudah. Meskipun saya, Jiang Chen, bukan tuan-tuan tertentu, saya tahu bahwa kerugian tidak dapat diderita dalam semalam. 10 tahun untuk balas dendam. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Ai, adik Jiang, ini jelas jebakan yang mereka buat untukmu dan mereka menunggumu untuk melompat ke dalamnya. Tian Shao masih ingin membujuk Jiang Chen untuk menyerah. Perbedaan antara jenius dan biasa-biasa saja terletak pada bahwa meskipun tahu betul ada jebakan di sana, jenius akan melompat turun tanpa ragu-ragu, sedangkan biasa-biasa saja akan meringkuk dan menyusut. Jiang Chen, itu pilihan Anda, apakah Anda seorang jenius atau hanya biasa-biasa saja? Lin Qianli, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Oh, Saudara Lin, apa yang akan Anda pilih jika itu Anda? Jiang Chen bertanya dengan agak bermakna. Lin Qianli berkata dengan bangga, pertanyaan yang tidak berguna. Aku bisa menjawab pertanyaan ini untukmu atas namanya. Pangeran keempat Ye Rong tiba-tiba membuka mulutnya. Qianli adalah orang yang sangat keras kepala di jalur dao bela dirinya. Dia tidak pernah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Bahkan pangeran keempat telah berbicara. Lin Qianli, aku mulai sedikit mengagumimu. Jiang Chen dan yang lainnya sudah mengikuti pangeran Ye Rong ke halaman dalam saat mereka mengobrol. Disinilah perjamuan ulang tahun benar-benar diadakan. Semua sudah siap di halaman dalam yang luas, dan hanya menunggu para jenius muda dari kerajaan Sky Laurel untuk duduk. Semuanya akan diatur dengan tepat untuk perjamuan tingkat ini. Berapa banyak undangan yang harus dikirim, berapa banyak kursi yang harus diatur, dan pengaturan tempat duduk setiap orang semuanya telah diatur sebelumnya. Oleh karena itu, kemungkinan memperebutkan kursi tidak ada. Sebagai putra kerajaan, peringkat Ye Rong di antara para pangeran adalah nomor 4. Oleh karena itu, tempat duduknya yang diatur adalah yang paling dekat dengan pusat. Meja perjamuan ini berbentuk persegi panjang dan ditempatkan di kedua sisi halaman. Baris pertama kursi di kedua sisi secara alami adalah kursi pangeran pertama Ye Dai dan pangeran kedua Ye Qiao. Ye Rong telah diatur untuk duduk di baris kedua. Pangeran ketiga Ye Zheng ada di meja di sebelah kiri, Ye Rong di meja di sebelah kanan dan mereka duduk saling berhadapan. Dan Fei bergegas ke meja utama setelah semua orang duduk. Mata almonnya memindai area itu dan kulitnya seperti batu giok putih tanpa cacat. Dia tampil sangat cantik dan mengharukan. Gigi mutiaranya terlihat sedikit, dan Fei tersenyum, dan Fei sangat senang bahwa pada hari ini, setiap tahun, saya bisa melihat para jenius muda dari kerajaan Sky Laurel saya berkumpul di bawah satu atap. Saya melihat pertumbuhan dan perubahan Anda setiap tahun, dan melihat Anda berubah dari pemuda hijau menjadi pria tegap yang dapat melakukan tugas sendirian. Guru terhormat itu menjauhkan dirinya dari dunia dan dia telah lama meremehkan urusan kehidupan manusia. Mengapa dia ingin merayakan ulang tahunnya setiap tahun? Bukan karena guru honorer itu suka hiruk-pikuk, tapi karena dia ingin melihat bakat kemampuan luar biasa muncul di setiap generasi, dan melihat muridnya mengalahkan gurunya. Dia berharap para pemuda kerajaan Sky Laurel menjadi lebih kuat dan lebih kuat setiap generasi. Kerajaan hanya memiliki harapan ketika yang muda besar dan kuat. Kata-kata dan Fei nyaring dan kuat, tetapi mereka masih mempertahankan jejak kelembutan lembutnya yang unik. Itu membuat hati para pemuda di bawah meja utama berdebar-debar dengan emosi. Orang-orang muda yang hadir kurang lebih telah menerima bimbingan dari tutor Ye. Kecuali, beberapa dari mereka kurang beruntung dan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menerima pengajaran. Mereka tidak seperti pangeran dari keluarga kerajaan yang dapat menerima pelatihan pribadi tutor Ye setiap hari. Menerima bimbingan tutor Ye adalah suatu kehormatan, dan itu adalah tujuan berharga yang akan dimohonkan oleh semua orang muda ini bahkan dalam tidur mereka. Ada juga poin penting lain bahwa mereka bisa dekat dengan Sister dan Fei. Dia adalah seorang wanita yang memenuhi pikiran para pria muda dengan mimpi dan membuat hormon mereka terbang. Melihat reaksi para pemuda di bawah, dan Fei tersenyum tipis tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Secerdas dia, bagaimana dia tidak tahu pikiran anak-anak ini? Baiklah, semuanya diam sekarang, guru yang terhormat akan datang. Dan Fei membungkuk sedikit dan memanggil dengan hormat, Tuan. Seorang tetua dengan rambut putih dan janggut putih mengenakan jubah longgar masuk. Perasaan abadi mitologis terpancar dari alisnya, memberi orang lain perasaan spiritual melayang jauh dari dunia biasa. Penatua ini adalah sosok totem kerajaan Sky Laurel, tutor Ye Chonglou.
Langkah Ye Chonglou tidak cepat, tetapi setiap langkahnya memberi Jiang Chen kesalahpahaman bahwa gunung besar telah tumbuh dan bergerak sendiri. Don, 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 don. Pada saat itu, telinga Zephyr, Jiang Chen benar-benar mendengar segala macam suara drum. Frekuensi suara-suara ini sebenarnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Ini jelas bukan suara drum, itu suara detak jantung. Setiap langkah Ye Chonglou menyebabkan detak jantung orang-orang di sekitarnya menjadi lebih cepat. Dia tidak sengaja miaoranya dan dia tidak menggunakan kekuatan roh yang kuat untuk menekan adegan itu. Tutor Ye hanya menggunakan ritme langkahnya untuk menciptakan penindasan dan memengaruhi detak jantung semua orang. Jiang Chen samar-samar terkejut. Dia awalnya tidak terlalu memikirkan tutor Ye, tapi dia tiba-tiba mengerti mengapa semua orang di seluruh kerajaan Sky Laurel menghormati orang ini sebagai karakter totem. Bahkan Chu Xinghan sejak hari itu kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh sesepuh ini, apalagi Liu Ken dan Xin Wudao, para praktisi dari alam roh tingkat pertama. Pada saat ini, hati batu, Jiang Chen mulai menunjukkan tujuannya. Dia menenangkan berbagai pikiran di hatinya dengan beberapa usaha dan dia mengendalikan pikirannya, tidak bergerak seperti gunung, seolah-olah batu besar. Meskipun langkah tutor Ye tampaknya dipenuhi dengan semacam sihir, sekuat detak jantung itu, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak bergerak seperti gunung. Kecuali, di bawah pengaruh yang begitu kuat, sulit bagi Jiang Chen untuk benar-benar tidak bergerak seperti gunung. Sama seperti dia tidak bisa bertahan. Haha, tidak buruk. Tidak buruk. Kami belum bertemu dalam setahun, tetapi kalian anak muda belum meletakkan pelatihan Anda. Duduk, semuanya, jangan berdiri di upacara. Petik 2. Siswa Ye Dai menyapa tutor Ye. Semoga guru yang terhormat berumur panjang, dengan banyak kebahagiaan kembali hari ini hingga kekekalan, selamanya melindungi pegunungan dan perairan kerajaan Sky Laurel saya dan mewariskan warisan Anda sepanjang zaman. Ye Qiao menyapa guru terhormat itu. Semoga kebahagiaan guru yang terhormat seluas Laut Timur, hidup selama Gunung Tai, dan tetap awet muda selamanya. Ye Zeng, Ye Rong, Ye Hao, menyapa guru terhormat. Para pangeran memimpin dalam melangkah keluar dan bergerak maju untuk membungkuk dan memberi isyarat. Baru kemudian para putra dan murid para bangsawan dan adipati lainnya semua melangkah dan dengan hormat mengucapkan salam, mengucapkan kata-kata berkah. Ketika upacara ini dilaksanakan, Ye Dai memecahkan kebekuan dan tersenyum, saudari dan Fei, sudah waktunya. Haruskah kita mempersembahkan hadiah kita kepada guru? Petik 2, dan Fei tersenyum riang, Ye Dai, kamu sangat bersemangat. Sepertinya kamu sudah menyiapkan sesuatu yang bagus tahun ini dan ingin menjadi yang teratas. Hehe, saudari dan Fei adalah saudara perempuan dan Fei baiklah. Anda dapat melihat bahkan melalui sedikit perencanaan saya. Meskipun Ye Dai memiliki sikap yang canggih, dia menunjukkan sikap yang cukup baik di depan dan Fei, dan berusaha keras untuk menciptakan peran sebagai adik laki-laki untuk dirinya sendiri. Dia sangat menyadari bahwa Dan Fei dilayani oleh sisi tutor Ye, dan dia adalah favorit tutor. Selama dia dengan tepat menjilat Dan Fei, dia pasti akan meninggalkan kesan yang baik dengan tutor Ye juga. Memiliki Dan Fei berbicara beberapa kata yang baik untuk tutor Ye adalah sesuatu yang 1000 emas akan sulit untuk dibeli. Dan Fei melihat ke belakang untuk melemparkan pandangan bertanya pada Ye Chonglou ketika dia melihat ekspresi bersemangat dari orang-orang muda yang semuanya ingin pergi. Tuan-tuan tidak terlihat bahwa minat yang lesu tersembunyi di antara alisnya. Dan Fei, datang ke sini. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Dan Fei berjalan santai dan menempelkan telinganya ke mulut tuan tanah. Bibirnya bergerak sedikit, dia sepertinya menggumamkan sesuatu. Mata Almond dan Fei berkedip saat alisnya menari, dan kemudian dia mengangguk setelahnya. Semuanya, Lord Master telah mengatakan bahwa segmen lain akan ditambahkan sebelum mempersembahkan hadiah di perjamuan ulang tahun hari ini. Semuanya, harap siapkan mental. Segmennya adalah, jika ada yang bisa memecahkan masalah yang sulit ini, Lord Master akan berutang budi kepada mereka. Petik 2. Apa? Semua murid mulia di bawah meja utama terkejut. Siapa tutor terhormat itu? Dia adalah Gunung Tai dan Bintang Utara, totem abadi kerajaan Sky Laurel. Bantuan darinya jelas merupakan medali yang merupakan pengecualian mutlak dari kematian. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bantuan dari guru terhormat bahkan lebih berguna daripada bantuan dari raja sendiri. Bagaimanapun,
Bantuan raja tidak diragukan lagi adalah ketenaran atau kekayaan. Keturunan bangsawan yang hadir tidak kekurangan ini, dan hal-hal ini dapat diperoleh. Namun, Tutor Ye adalah karakter legendaris. Bantuannya benar-benar akan melampaui kemuliaan dan kemegahan duniawi. Bahkan hati pangeran pertama Ye Dai berpacu saat kegembiraan muncul di wajahnya. Dia telah menerima beberapa intelijen sebelumnya sehingga dia membuat persiapan penuh sebelum perayaan tahun ini. Ketika dia mendengar kata-kata Dan Fei, dia sedikit banyak menebak bahwa persiapan yang dia buat adalah pertaruhan yang tepat. Adapun pangeran keempat Ye Rong, dia samar-samar merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu ketika dia mendengar Dan Fei mengatakan bahwa guru itu memiliki sesuatu yang mengganggunya akhir-akhir ini. Ketika dia mendengar kata-kata Dan Fei sekarang, perasaan penuh perhatian itu semakin dalam. Dia kemudian melihat rasa kegembiraan yang pangeran pertama tidak bisa sembunyikan sepenuhnya di antara alisnya, dan perasaan bijaksananya menjadi lebih kuat. Ini buruk, Ye Dai pasti telah menerima semacam peringatan dini kali ini dan bersiap untuk masalah ini sebelumnya. Aku pasti melewatkan sesuatu. Aku akan tertangkap di kaki yang salah kali ini. Ye Rong agak menyesal tetapi juga tidak mau menerima kehilangannya pada saat yang sama. Koneksinya di ibu kota masih memiliki celah dibandingkan dengan pangeran pertama. Sudah jelas dari masalah ini saja. Kecerdasan pangeran pertama bahkan bisa mencapai Tutor Ye. Kakak Dan Fei memperlakukanku dengan baik dan dia pasti tidak akan memihak Ye Dai dan memberinya informasi secara pribadi. Keluarga ibu Ye Dai memiliki kekuatan besar, jaringan luas, dan banyak koneksi. Apakah dia akan mengambil keuntungan sebagai penggerak pertama lagi kali ini? Ye Rong merasa semakin bodoh tanpa harapan seperti yang dia pikirkan. Salah meletakkan satu kaki berarti semua langkahnya salah. Bantuan dari tuan terhormat adalah sesuatu yang bahkan ayah mereka, raja, tidak mungkin mendapatkan dengan mudah. Jika pangeran pertama mengambil keuntungan ini juga, dia benar-benar akan seperti harimau dengan sayap. Dia akan secara halus menerima dukungan dari tutor terhormat. Ye Dai sudah memiliki keuntungan dalam memperebutkan gelar putra mahkota. Momentumnya sebagai penguasa yang turun akan semakin tak tertahankan. Apa yang bisa menyebabkan bahkan guru terhormat itu sakit kepala? Ye Rong sangat khawatir di hatinya dan dia juga berdoa dalam hati, saya berharap bahkan Ye Dai tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, jika bantuan ini jatuh di kepalanya, kita semua para pangeran tidak akan dapat menemukan pijakan di ibu kota lagi. Petik 2, Bab 169, Pangeran pertama yang berinvestasi banyak. Di tengah panggung, alis Dan Fei yang dicat bergerak sedikit saat dia tersenyum. Baiklah, pertama, kita akan mengikuti aturan biasa. Setiap orang akan memberikan hadiah ulang tahun mereka dan ketika semua hadiah telah disajikan, Lord Master secara pribadi akan memilih 3 dan memberi mereka tempat. Mereka yang dianugerahi tempat-tempat ini dapat mengajukan pertanyaan kepada Tuan Tanah dan meminta bimbingannya. Tempat pertama dapat mengajukan 2 pertanyaan. Kedua dan ketiga bisa sama-sama bertanya. Ini adalah aturannya, apakah semua orang sudah jelas? Petik 2, Saudari Dan Fei, kita semua tahu aturan ini. Ya, Saudari Dan Fei. Mari kita mulai dengan menyajikan hadiah. Kali ini, saya akan menempatkan tidak peduli berapa biayanya. Petik 2, berdiri di belakang Ye Rong, Jiang Chen melihat ekspresi yang mendambakan tindakan di tengah suasana yang kuat, berpikir bahwa semua ini agak aneh. Berbicara secara logis, untuk orang yang terpelajar dan dari dunia lain seperti Lord Master, bagaimana hadiah ulang tahun dari para pemuda ini menarik baginya. Dan untuk mencatat ini sebagai segmen reguler yang berulang setiap tahun. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Jiang Chen tidak berpikir guru terhormat itu adalah pria yang mendambakan kekayaan. Tetapi jika dia bukan seseorang yang berakan kekayaan, Jiang Chen tidak mengerti mengapa dia juga menempatkan kepentingan seperti itu pada segmen ini. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi melemparkan pandangan penasaran dan terkejut pada Lord Master. Mata Ye Chonglou telah setengah tertutup, dan dia menutup telinga terhadap atmosfer kerusuhan yang ada. Pada saat Jiang Chen melihat ke atas, kelopak mata Tuan Tanah tiba-tiba terangkat dan tatapannya yang penuh arti kebetulan bertemu dengan mata Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum canggung, seolah-olah dia adalah Tom yang mengintip yang tertangkap basah. Tapi, dia tidak ragu-ragu dan segera mengalihkan pandangannya. Di meja utama, Lord Master tampaknya sembarangan membuka matanya juga, dan dia tidak mengejar Jiang Chen dengan tatapannya. Sorot matanya santai saat dia perlahan menutup matanya lagi.
Jiang Chen tidak mengindahkan selingan kecil ini. Sebaliknya, itu adalah Ye Chonglou yang hatinya sedikit tergerak. Secara pribadi, dia agak terkejut. Pemuda yang berdiri di belakang Ye Rong sepertinya adalah wajah baru. Apakah dia mungkin terlatih dalam beberapa seni kekuatan mental? Langkah hati saya barusan mengendalikan bahkan para praktisi alam roh, tetapi dia adalah satu-satunya yang tampaknya tidak terpengaruh oleh saya. Kekuatan Lord Master adalah kepala dan bahu di atas orang lain, dan dengan satu pikiran, dia bisa menangkap semua gerakan dalam radius 10 li. Ketika dia berjalan dengan langkah kaki untuk mengganggu ritme jantung barusan, dia secara mental menghitung ritme detak jantung mereka yang hadir, menggunakannya untuk menentukan tingkat pelatihan dari anak-anak muda yang hadir. Termasuk Dan Fei, ada 24 yang hadir, tetapi dia sebenarnya telah menangkap dua jenis ritme. Sebenarnya ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Meskipun Jiang Chen bisa melepaskan diri dari kendali langkah hati tuan-tuan, tapi dia tidak bisa mencegah dirinya diidentifikasi dari kerumunan. Tuan Raja agak senang pada awalnya, berpikir bahwa tingkat pelatihan seorang pangeran tertentu telah maju dengan pesat sampai-sampai pangeran tersebut dapat melawan langkah hatinya. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa ikan yang lolos dari jaring bukanlah seorang pangeran, dan bahkan bukan seorang praktisi alam roh sama sekali. Itu adalah seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dilihat dari usianya, pemuda ini tampak lebih muda dari beberapa pangeran. Pada saat tatapan Jiang Chen telah bergerak ke arah penguasa, yang terakhir telah merasakan ini dan memperoleh minat spontan untuk menyelidiki Jiang Chen. Dia akhirnya menemukan bahwa lelaki kecil yang meliriknya tidak berada di bawah tekanan sedikit pun. Ketika mata mereka bertemu, dia dengan ceroboh mengalihkan pandangannya. Anak kecil ini agak menarik. Tuan muda rumah yang mana dia? Beberapa rasa ingin tahu tumbuh di dalam hati tutor Ye. Sudah sangat lama sejak dia bertemu dengan anak muda yang begitu menarik. Kenyataannya, dia mengadakan perjamuan ulang tahun setiap tahun karena dia ingin menguji anak muda kerajaan dan melihat apakah ada kejutan. Tentu saja, apa yang disebut pemberian hadiah secara alami bukan karena Ye Chonglou menginginkan barang-barang ini, tetapi karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa temperamen dan kekuatan pemahaman generasi muda. Namun, mereka semua memiliki pola pikir bersaing satu sama lain dalam menyajikan hadiah yang indah dan menarik, berharap untuk menjilatnya. Mereka tidak menyadari bahwa yang dia hargai bukanlah barang-barang ini, tetapi pembawaan dan watak yang mereka tunjukkan melalui segmen persembahan hadiah. Sangat disayangkan bahwa tahun demi tahun, orang-orang muda yang hadir tidak pernah mengerti niatnya. Sebenarnya, Lord Master bahkan tidak melihat item yang ditawarkan. Dia akan menyerahkannya kepada Dan Fei untuk dikirim ke Myriad Treasure Palace dan menjual semuanya. Dan Fei secara pribadi mengatur semua dana yang diperoleh dari penjualan untuk disumbangkan. Mereka disumbangkan kepada warga miskin di kerajaan yang membutuhkan bantuan, atau digunakan untuk mengembangkan praktisi miskin dengan potensi tetapi tidak memiliki latar belakang atau dukungan keluarga. Tak satu pun dari kaum muda yang hadir tahu tentang semua ini. Berdiri di belakang Ye Rong, Jiang Chen juga samar-samar bisa mendeteksi suasana gugup Ye Rong. Memang, Ye Rong lebih dari sedikit cemas. Lebih tepatnya, dia gugup untuk mendapatkan bantuan dan khawatir dia akan kalah. Dia datang siap kali ini juga. Dia ingin memimpin dalam segmen menawarkan hadiah dan mendapatkan bantuan guru terhormat. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mencari pengetahuan dari guru terhormat itu sendiri, dan mendapatkan bantuan dan kecenderungan baik dari guru terhormat itu. Tapi, Ye Rong juga sangat menyadari bahwa meskipun dia telah membuat persiapannya, begitu juga para pangeran lainnya. Semua orang pintar dan tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagus yang datang setiap tahun untuk menjilat tuan tanah. Tidak ada yang akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Tuan yang terhormat, murid Ye Dai telah berjalan melalui 16 kerajaan untuk mendapatkan gulungan, lukisan naga kuning mengamati laut. Dikatakan bahwa jika seorang praktisi alam roh rajin mempelajari pekerjaan ini, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mental mereka, menerima inspirasi, dan bahkan menggunakannya untuk memperpanjang hidup. Saya menawarkannya kepada tutor dengan harapan tutor yang terhormat akan mendapatkan banyak pengembalian yang bahagia. Apa? Naga kuning menyaksikan lukisan laut. Bahkan praktisi alam roh dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mental mereka, dan memperpanjang hidup mereka. Ini, langkah yang diambil pangeran pertama dengan ini terlalu besar.
Apalagi yang bisa kita bawa untuk bersaing dengannya sekarang setelah dia memamerkan harta ini. Sudah berakhir, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa mencoba menjadi nomor satu. Sialan, sial, naga kuning menyaksikan lukisan laut. Pada saat itu, hati Ye Rong juga kejang saat mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Segala macam pikiran menyedihkan melonjak ke depan hatinya. Ye Dai ini, dia pasti banyak berinvestasi dalam hal ini. Tindakannya adalah untuk benar-benar mengakhiri pikiran semua orang tentang mencapai nomor satu. Ye Rong tidak mau menerima ini berbaring dan tidak mau menerima ini, tetapi dia juga mengundurkan diri. Sebagai pangeran pertama, kekuatan di pihak Ibu Ye Dai adalah yang terkuat di antara semua pangeran. Jumlah sumber daya yang dia terima sejak kecil juga paling banyak. Ibu kandung Ye Rong hanyalah selir kekaisaran biasa, tanpa kekuatan atau pengaruh. Meskipun dia telah berusaha keras sejak dia kecil, dia secara alami tertinggal dari pangeran pertama Ye Dai di banyak bidang sejak lahir. Dan sekarang, segmen menawarkan hadiah sekali lagi sepenuhnya menggambarkan perbedaan di antara mereka. Setelah menawarkan hadiah seperti itu, Ye Dai berada dalam kondisi yang baik saat dia berdiri di tengah area dengan tubuhnya yang tinggi, mengamati reaksi orang-orang di sekitarnya dan menikmati perasaan dikagumi dan dicemburui oleh semua orang. Dia selalu mengejar perasaan begitu jauh dari masa dan kenyataan sehingga orang lain hanya bisa melihat punggungnya. Ini juga yang selalu dia perjuangkan. Tujuannya adalah menjadi putra mahkota, mewarisi tahta dan mengendalikan seluruh kerajaan Sky Laurel, membuat semua orang meringkuk di bawah kakinya. Siapapun yang memengaruhi pengejarannya atas tujuan ini adalah duri di pihaknya. Setelah Ye Dai menawarkan hartanya, Ye Qiao, sebagai pangeran kedua, tentu saja tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Meskipun hadiahnya juga cukup bagus, tetapi celahnya terlalu besar jika dibandingkan dengan lukisan naga kuning mengamati laut. Dia akan menemukan beberapa basa-basi untuk menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya ketika Ye Dai tiba-tiba merentangkan tangannya. Jangan terburu-buru, nomor 2. Pengikut saya selalu mengagumi Tuan dan juga menyiapkan hadiah mereka. Petik 2. Apa? Beberapa ekspresi di wajah mereka yang berkumpul menjadi sedikit jelek. Bukannya pengikut tidak bisa memberikan hadiah, tetapi partisipasi mereka selalu opsional dan sukarela. Mereka biasanya mengikuti dengan cermat setelah tuan mereka menawarkan hadiah mereka. Namun, Ye Dai memang mendominasi. Dia tidak berbicara lebih awal atau lebih lambat, tetapi sebaliknya, menunggu saat yang tepat bahwa pangeran kedua Ye Qiao akan berbicara. Berbicara begitu tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan tamparan yang disengaja di wajah. Pada saat yang sama, itu memberi contoh kepada orang lain. Para pengikut pangeran pertama juga telah menawarkan hadiah, lakukan sesukamu sekarang. Pengikut saya telah memberikan hadiah. Mungkinkah Anda percaya bahwa Anda lebih disukai daripada pangeran pertama sehingga Anda dapat menghindari pemberian hadiah? Jika pengikut orang-orang ini tidak menyiapkan hadiah, maka itu akan menggambarkan lebih lanjut seberapa teliti pertimbangan pangeran pertama. Bahkan para pengikutnya telah menyiapkan hadiah, lihat betapa dia menghormati guru yang terhormat itu. Dari perspektif ini, itu juga akan mengimbangi betapa murah hati, dan bijaksana pangeran pertama, serta seberapa baik pangeran pertama berperilaku. Ekspresi Ye Qiao menjadi jelek setelah mengalami kemunduran dari Ye Dai, dan dia mundur satu langkah dengan marah. Meskipun dia adalah pangeran kedua, tapi dia tidak bisa secara terbuka memusuhi Ye Dai pada kesempatan seperti ini. Karena dia tidak bisa meledak dalam peperangan terbuka, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahan amarahnya. Dapat dilihat bahwa Ye Dai telah membuat persiapan yang sangat bagus kali ini. 5 pengikut yang dia bawa semuanya adalah orang kepercayaannya. Mereka adalah orang-orang yang Ye Dai telah menguatkan hatinya dalam keinginannya untuk mengangkat mereka, dan akan menjadi pilar pemerintahannya di masa depan ketika dia naik tahta di masa depan. Meminta mereka menawarkan hadiah secara alami memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan diri mereka di depan Lord Master dan membuat diri mereka dikenal olehnya, meninggalkan kesan yang baik. Meskipun Xin Wudao dan Liu Ken biasanya menjulurkan hidung mereka ke udara dan mendominasi melampaui kepercayaan, mereka sama lemah lembutnya dengan tikus pada saat ini dan menggunakan sikap yang hampir patuh untuk menawarkan hadiah yang mereka persiapkan secara pribadi. Mereka juga telah menyiapkan pidato kecil untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tutor terhormat hanya menganggukkan kepalanya sedikit, tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan. Itu tidak bisa dilihat dari wajahnya apakah dia senang atau tidak senang.
Dia begitu acuh tak acuh sehingga sepertinya itu bukan pesta ulang tahunnya sama sekali. Namun, Ye Dai tidak khawatir. Dia tahu bahwa ini adalah kepribadian guru terhormat itu. Pada usianya, kekayaan dan kekayaan tidak akan membuatnya bahagia atau tidak bahagia. Yang dia pedulikan tentu saja wajah dan perasaan dihormati orang lain. Harus dikatakan, pertaruhan Ye Dai telah dilakukan dengan resolusi besar. Setelah itu, hadiah pangeran kedua adalah liontin giok Kirin yang telah diukir dengan sangat indah. Kirin adalah representasi keberuntungan dari umur panjang. Terlebih lagi, karena batu giok ini adalah batu yang bagus di peringkat roh, ia memiliki efek menenangkan hati dan pikiran. Itu adalah barang yang agak bagus untuk diberikan kepada orang tua sebagai hadiah ulang tahun. Kecuali, untuk orang lain, ini mungkin hadiah yang sangat langka dan berharga, tetapi guru terhormat itu adalah Raja Roh Pelindung Kerajaan. Dia mungkin memiliki setidaknya 800 dari sesuatu seperti ini di rumah, jika tidak 1000. Meskipun pengikut Ye Qiao juga telah menyiapkan beberapa hadiah, mereka jauh lebih pucat dibandingkan dengan yang telah disiapkan oleh pengikut Ye Dai. Pangeran ketiga Ye Zeng telah mengirim ramuan obat roh dari peringkat roh. Itu sangat jarang dan jelas bahwa pangeran ketiga telah menghabiskan waktu dan usaha untuk mencarinya. Item ini relatif lebih menarik daripada liontin giok pangeran kedua. Pengikut pangeran ketiga juga telah menyiapkan beberapa hadiah sebagai tanda hormat, tetapi nilainya hampir sama dengan pengikut pangeran kedua Ye Qiao. Meskipun itu barang bagus, tapi tidak ada yang terlalu menarik dari mereka. Tekanan pada Ye Rong bahkan lebih besar sekarang. Dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan yang menyedihkan. Bukannya dia tidak menyiapkan hadiah apapun, tetapi dia tidak menyuruh Jiang Chen dan yang lainnya menyiapkan hadiah. Apakah itu Jiang Chen, Tian Shao atau Lin Qianli, Ye Rong tidak menyuruh mereka menyiapkan apapun. Ini karena sesuai dengan tradisi sebelumnya, hadiah dari pengikut tidak dianggap banyak. Tidak ada yang akan membuat masalah besar dari ini. Tapi hari ini, pangeran pertama Ye Dai dengan sengaja memanggil hadiah para pengikut. Langkah ini sedikit mengejutkan Ye Rong. Bab 170, hadiah yang diolok-olok oleh semua. Ye Rong secara khusus menyiapkan hadiah kali ini. Dia juga dengan susah payah memilih pengikutnya, Jiang Chen dan Tian Shao, yang akan menjadi pemuda yang lebih terkenal akhir-akhir ini, dan Lin Qianli, seorang murid jenius dari Istana Selatan. Dia berpikir bahwa dia akan mampu membuat pertunjukan yang cukup kali ini. Siapa yang mengira bahwa Ye Dai akan benar-benar menyatukannya dan memiliki 3 pengikut di alam roh? Ini benar-benar tak terbayangkan di masa lalu. Selain itu, hadiah Ye Dai, lukisan naga kuning mengawasi laut, pada dasarnya telah mengatur nadanya segera setelah itu muncul. Hadiah orang lain adalah lelucon lengkap di depan lukisan itu. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Nomor 4, apa yang kamu persiapkan kali ini? Anda harus mengeluarkannya agar semua orang membuka pandangan dunia mereka. Pangeran ketiga Ye Zeng berkata dengan senyum yang memiliki beberapa tanda provokasi di dalamnya. Ye Rong merasa tatapan Dan Fei tertuju padanya dan berusaha keras untuk tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa kehilangan ketenangannya dan dia harus tetap stabil. Dia tidak bisa kehilangan keanggunannya bagaimanapun juga, dia tidak bisa kehilangan martabatnya di depan guru terhormat Dan Fei. Saudari Dan Fei, guru terhormat adalah seorang bijak terpelajar bukan dari dunia ini. Adik laki-laki ini takut bahwa dia tidak akan tertarik pada hal-hal biasa yang sama. Oleh karena itu, saya telah memperoleh satu item yaitu anak muda dari Swatted Flying Fox. Hewan ini memiliki sifat yang cukup spiritual. Sebesar kerajaan Sky Laurel, saya tidak bisa memikirkan siapapun selain guru terhormat untuk meningkatkan sifat spiritual rubah. Petik 2. Bahkan Ye Dai sedikit terkejut ketika Ye Rong mengucapkan kata-katanya. Dia menatap Ye Rong dengan penuh arti, dalam hati tidak senang. Dapat dilihat dari hadiah ini bahwa Ye Rong memang menghabiskan sedikit usaha untuk itu. Meskipun Swatted Flying Fox bukanlah binatang langka atau berharga, jika seseorang dapat meningkatkan sifat spiritualnya, ia akan berevolusi menjadi makhluk roh suatu hari nanti. Ini berarti bahwa seseorang akan memiliki makhluk roh yang setara dengan praktisi alam roh. Yang paling penting adalah bahwa anak dari Swatted Flying Fox memiliki lebih banyak sifat roh daripada binatang lain dan itu sangat terhubung dengan dunia roh. Ukurannya kecil dan tampilan luarnya sangat imut. Itu memberi orang lain kesan pertama yang sangat menyenangkan. Selain itu, tutor Ye tidak memiliki banyak hobi,
tetapi memelihara semua jenis binatang langka dan berharga merupakan hobi terbesarnya. Meskipun anak yang dihadiahkan Ye Rong tidak sebanding dengan nilai lukisan naga kuning mengamati laut, itu adalah masalah lain jika itu adalah salah satu hobi guru terhormat itu. Ye Rong, ini, sepertinya ambisinya belum mati. Dia pasti sudah memikirkan masalah ini untuk waktu yang lama, tentu saja untuk menjilat guru terhormat itu. Dia hanya seorang pangeran yang lahir dari seorang selir, apakah dia berani bersaing denganku, seorang pangeran dari garis keturunan yang tepat, untuk posisi putra mahkota. Ye Dai memang punya alasan untuk merasa kesal. Penampilan Ye Rong baru-baru ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Dan Fei melihat anak Swatted Flying Fox yang ditawarkan Ye Rong. Makhluk kecil itu memutar matanya saat cakarnya yang gemuk mencengkeram sepotong buah. Itu mengunyah dengan gembira, mengabaikan semua orang di sekitarnya dan tampak sangat menggemaskan. Wanita secara alami menyukai hewan peliharaan. Ketika dia melihat bahwa benda kecil ini sangat lucu, dan Fei juga sangat menyukainya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkannya sedikit. Nomor 4, di mana kamu menemukan anak kecil ini? Dia sangat menggemaskan, dan Fei tersenyum dan sepertinya mengucapkan sepatah kata pun dengan pujian yang ceroboh. Ye Rong senang, tetapi dia berbicara dengan ekspresi rendah hati. Aku kebetulan menemukannya secara kebetulan. Bagaimana dia tidak tahu bahwa kata-kata saudari dan Fei yang tampaknya ceroboh sebenarnya adalah untuk dia ungkapkan di depan tutor yang terhormat. Dia merasakan sedikit rasa terima kasih di hatinya. Dia tahu bahwa saudari dan Fei masih cukup baik padanya. Meskipun Ye Dai mempertahankan senyum ramah di wajahnya, dia merasa jijik seperti baru saja memakan seekor lalat. Sister dan Fei sebenarnya tersenyum dan manis kepada Ye Rong. Ini membuat Ye Dai merasa tidak enak badan, seolah-olah Ye Rong telah merebut sesuatu yang berharga baginya. Pada saat ini, Lu Wuji berbicara dari belakangnya, anak rubah Swatted Flying Fox Pangeran keempat memang mainan yang menyenangkan dan menarik. Aku ingin tahu apa yang telah disiapkan 3 orang di belakang Pangeran keempat untuk Tuan Tanah. Mari kita semua meningkatkan pandangan dunia kita juga. Lu Wuji tahu betul bagaimana memanfaatkan peluang. Ketika dia melihat Ye Dai tampak tenang di permukaan, dia tahu bahwa pangeran pertama pasti sangat tertekan secara internal saat ini. Ketika dia melihat kesempatan ini, dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mengambil beberapa beban tuannya untuknya. Karena Anda, Ye Rong, sedang mencari pusat perhatian, maka kami akan mulai dengan pengikut Anda. Kami akan membuat pengikut Anda membodohi diri mereka sendiri dan menggunakannya untuk meredupkan sorotan Anda. Di mata Lu Wuji, Tian Shao hanyalah seorang komandan dan seseorang yang tidak cocok untuk tahap yang lebih besar. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi wakil jenderal sekarang, dia masih sangat miskin. Hal baik apa yang akan dia miliki? Mengambil langkah mundur, pertanyaannya adalah apakah dia bahkan telah menyiapkan hadiah untuk Tuan Tanah. Adapun Lin Qianli, murid Istana Selatan itu memiliki kepribadian seperti batu di jamban. Dia bau dan keras, dan dia bukan seseorang yang tahu cara dunia sama sekali. Bagaimana dia bisa menyiapkan hadiah? Adapun Jiang Chen, orang itu memiliki beberapa hal baik, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam acara seperti ini. Dia belum pernah benar-benar melihat dunia. Apakah dia akan menyiapkan hadiah yang kaya? Lu Wuji juga tidak percaya. Memang, wajah tersenyum tipis Ye Rong menjadi sedikit kaku setelah Lu Wuji berbicara. Mahir mengamati ekspresi orang, Lu Wuji segera menangkap detail ini dan menebak bahwa Ye Rong pasti tidak menyuruh pengikutnya untuk menyiapkan hadiah. Terutama Jiang Chen. Dia bahkan belum lama tiba di ibu kota, apakah dia bersedia berpisah dengan jumlah besar untuk menyiapkan hadiah? Sama sekali tidak, sepertinya dia bertaruh dengan benar. Memang, Pangeran pertama menunjukkan ekspresi kekaguman ketika dia menatap Lu Wuji. Nomor 4, rubah terbangmu tidak buruk dan kamu benar-benar memikirkannya. Dengan cara ini, saya sedikit ingin tahu tentang hadiah apa yang telah disiapkan pengikut Anda. Petik 2, mata Ye Dai tajam dan kejam. Bagaimana dia tidak melihat bahwa Ye Rong berada dalam kesulitan? Ini menendang seorang pria ketika dia jatuh, dan itu akan membuat Ye Rong muncul dalam cahaya yang buruk. Jika Ye Rong tidak menyuruh pengikutnya menyiapkan hadiah, dia benar-benar akan kehilangan banyak muka. Ye Zeng selalu memiliki hubungan yang buruk dengan Ye Rong dan dia juga orang kepercayaan pangeran pertama yang setia. Ketika dia melihat pangeran pertama membuka mulutnya, Ye Zeng buru-buru mengiyakan, itu benar. Nomor 4,
Anda telah menghabiskan begitu banyak pemikiran kali ini, Anda tidak mungkin membiarkan pengikut Anda datang dengan tangan kosong, bukan? Petik 2. Kata-kata ini sedikit tanpa ekspresi. Tapi Ye Zeng selalu kasar, jadi yang lain terbiasa dengan keterus-terangannya. Ini tidak ada hubungannya dengan pangeran lain dan karena itu mereka senang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Adapun putra dan murid para bangsawan lain dan berbagai adipati, ini adalah masalah di antara para pangeran. Mereka secara alami tidak akan berdiri dan mengatakan apa-apa. Yang paling penting adalah mereka tidak punya hak untuk mengatakan apapun di adegan seperti ini. Itu benar-benar tampak seperti semuanya baik-baik saja dan suasana ramah berlaku. Namun pada kenyataannya, cahaya dan bayangan dari segala jenis bilah dan pedang terbang ke arah Ye Rong dengan ganas. Ye Rong tidak pernah berpikir bahwa pangeran pertama akan bergerak melawannya secara terbuka. Senyum di wajahnya menjadi agak kaku pada saat itu. Dan Fei memiliki hati yang cerdas dan tahu bahwa Ye Dai sedang menekan Ye Rong ketika dia melihat situasi ini. Dia tersenyum tipis, baiklah sekarang, yang disebut persembahan hadiah hanya untuk memberikan hiburan. Tuan Besar tidak membuat aturan bahwa orang harus menawarkan hadiah. Ye Dai tersenyum gagah dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Zeng sengaja berpura-pura bodoh, saudari dan Fei, jangan terlalu bias. Kami telah menyiapkan hadiah untuk semua pengikut kami, tetapi Anda mencoba membantu menghemat uang nomor 4. Kata-kata ini setengah bercanda dan setengah serius. Mereka selangkah lebih maju dalam memaksa Ye Rong menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Ye Rong sangat tertekan sekarang. Para pengikutnya tidak perlu secara khusus menyiapkan hadiah di tahun-tahun sebelumnya. Para pangeran tidak pernah saling berhadapan dalam pertikaian seperti ini. Di depan umum membuat sulit bagi satu sama lain untuk menemukan jalan keluar. Ye Zeng tampak seperti sedang bercanda, tetapi sebenarnya dia memiliki niat yang paling jahat. Tepat ketika Ye Rong kehabisan akal dan dia siap untuk mengatakan beberapa basa-basi, Jiang Chen tiba-tiba tertawa ringan di belakangnya dan berkata dengan nada menegur diri sendiri, "Pangeran keempat, permintaan maafku yang terdalam. Ini pertama kalinya saya berpartisipasi dalam acara yang begitu besar dan saya sangat gugup sehingga saya lupa untuk mengambil hadiah kami yang telah disiapkan dengan indah. Tuan adalah karakter yang mulia dan prestise yang tinggi. Sebagai Raja Roh Pelindung Kerajaan, bagaimana mungkin kami para junior tidak mengungkapkan perasaan kami? Semoga kendi anggur ini dianggap sebagai sentimen dari kita bertiga." Jiang Chen mengeluarkan sesuatu dari belakangnya setelah dia selesai berbicara. Itu adalah kendi anggur kayu. Desain kendi ini biasa dan umum. Itu tampak seperti kendi yang terbuat dari tanaman merambat hijau, dan itu tidak terlihat seperti sesuatu yang mahal sama sekali. Ketika Lu Uji melihat Jiang Chen mengeluarkan kendi anggur ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kendi ini sangat jelek, bahkan lebih buruk daripada yang ditemukan di pasar. Yang ditempatkan vendor di kios mereka setidaknya akan dibungkus dengan baik untuk menghadirkan tampilan kemurahan hati. Apa kendi anggur ini? Kasar, sederhana, dan tidak layak untuk dipandang mata. Kemungkinan tidak ada yang akan mengambil benda ini jika dibuang ke jalan. Jiang Chen benar-benar menggunakannya untuk mengisi anggur dan menyajikannya sebagai hadiah untuk pelindung Raja Roh Tutor Ye. Ini adalah penghujatan. Ketika mereka melihat Jiang Chen mengeluarkan kendi anggur, ekspresi orang lain yang hadir juga merupakan sebuah karya seni. Ada ejekan, kejutan, cibiran dingin, beberapa gelengan kepala, dan beberapa ketidakpercayaan. Jelas bahwa siapapun dapat menggunakan bahkan kaki mereka untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan bahwa ini bukanlah hadiah yang disiapkan secara khusus. Ini adalah sesuatu yang mereka buru-buru keluar dari tubuh mereka karena mereka telah didorong ke dinding oleh Ye Zeng. Mungkin, anak ini seorang pecandu alkohol. Kendi ini adalah salah satu yang dia bawa setiap saat untuk minum. Pangeran Ye Rong telah kehilangan terlalu banyak muka kali ini. Pengikut itu bodoh karena ingin memikul beban tuannya. Bantuan macam apa ini? Ini menamparkan wajah tuannya sendiri. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Di mana Pangeran Ye Rong menemukan pengikut yang tidak dapat diandalkan? Selain pangeran kedua Ye Qiao, yang mungkin bisa bersaing dengan pangeran pertama, pangeran keempat Ye Rong ini masih jauh. Sekarang, bahkan saudari dan Fei tidak akan dapat menemukan jalan keluar untuk Ye Rong. Mereka yang hadir memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi mereka semua memiliki pola pikir menonton pertunjukan yang bagus, dan mereka ingin melihat bagaimana lelucon ini akan diselesaikan.
Ye Zeng menepuk dahinya dan tersenyum berlebihan. Nomor 4, apakah kamu yakin tentang ini? Ini yang kamu sebut sebagai hadiah yang disiapkan secara khusus. Haha, dipersiapkan secara khusus baik-baik saja. Hadiah ini benar-benar berbeda dari yang lain. Ini benar-benar pemandangan yang unik, hahaha. Lu Wuji tidak menyembunyikan implikasi sarkastiknya sama sekali. Nomor 4, bicara terus terang kalau tidak ada pengikutmu yang menyiapkan hadiah. Mengambil sesuatu seperti ini adalah penghinaan bagi telinga dan mata. Ini agak buruk, kata Ye Zeng. Ye Dailah yang tersenyum dan melangkah keluar untuk berkata, baiklah, mari kita perlakukan selingan kecil ini sebagai salah satu untuk menghidupkan suasana. Sister dan Fei, ayo ambil item ini dulu. Kalau tidak, wajah nomor 4. Ye Dai ini berpura-pura menjadi orang baik sekarang saat dia berbicara dengan nada kakak yang peduli. Ye Rong juga sedikit terkejut dan dia melirik Jiang Chen. Dia melihat bayangan senyum di wajah Jiang Chen, dan dia sama sekali tidak peduli dengan ejekan dan ejekan dari dunia luar. Dengan pemahamannya tentang Jiang Chen, Ye Rong merasa bahwa Jiang Chen tidak akan mengambil barang yang rusak dan babak belur tanpa alasan apapun. Dia berkata tanpa komitmen, kakak, karena ini adalah hadiah, mengapa mengambilnya? Apa yang bisa didapat dari banyak hal jika kita hanya melihat penampilan luar? Ada pepatah yang mengatakan bahwa bagian luarnya adalah batu giok yang bagus, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan bahan yang busuk. Eksterior yang cantik belum tentu menunjukkan interior yang bagus. Sebaliknya, apa yang terlihat sederhana mungkin bukan sesuatu yang buruk. Ye Dai terkejut. Dia tidak berpikir bahwa nomor 4 ini, yang biasanya tidak pernah berkompetisi untuk apapun, tidak hanya tidak akan dipenuhi dengan rasa terima kasih atas bantuannya, tetapi lebih suka berbicara kembali kepadanya.